Horas Salam, Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di akhir pekan ini? Saya percaya kita selalu tetap sehat dan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di akhir pekan ini, kita terlebih dahulu memberikan waktu kita, hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, di akhir pekan ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 20 dan ayat 23 akan saya bacakan untuk kita. Demikian bunyinya. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ini adalah bahagian dari perkataan Samuel ketika dia mau mengundurkan diri dari tengah-tengah umat Israel karena masa kepemimpinan dia sudah berakhir, karena umat Israel pada waktu itu meminta seorang raja. Dan meminta seorang raja itu adalah merupakan suatu kejahatan bagi umat itu, karena mereka lebih percaya kepada kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Tetapi meskipun demikian saudaraku, disinilah kita lihat bagaimana Samuel itu sebagai seorang pemimpin yang percaya kepada Tuhan, dia itu tidak dendam. Ya, dia itu tidak membiarkan umat Israel hidup begitu saja di dalam kejahatan mereka. Tetapi Samuel justru mengatakan, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Begitu kasihnya Samuel kepada umat Israel. Dia mengajak umat Israel untuk selalu tetap setia kepada Tuhan, meskipun bukan dia lagi sebagai pemimpin mereka, karena mereka sudah memilih Saul sebagai pengganti Samuel yang akan menggantikan kepemimpinan di umat Israel pada waktu itu. Nah, disinilah hati seorang hamba Tuhan. Disinilah hati seorang Samuel yang begitu mengasihi umat Israel, sehingga mereka diingatkan supaya mereka selalu tetap beribadah dan jangan berhenti mengikuti Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Samuel tidak dendam, Samuel tidak tidak cuek kepada mereka meskipun mereka meminta seorang raja. Tetapi apa dikatakan di ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Sangat luar biasa saudaraku, bagaimana sikap seorang Samuel mau mendoakan umat itu supaya mereka selalu tetap setia kepada Tuhan, dan dia memberikan contoh. Dia memberikan jalan yang lurus supaya mereka turuti. Demikianlah kita pada saat ini, kita diingatkan melalui nats ini supaya kita selalu tetap menjaga hati kita dan jangan takut, tetapi marilah kita terus menerus mengikuti Tuhan. Jangan berhenti mengikuti Tuhan meskipun banyak cobaan, banyak kesulitan, banyak hal yang kita hadapi di dunia ini. Janganlah berhenti kita mengikuti Tuhan, dan hendaklah kita rajin beribadah dengan segenap hati kita kepada Tuhan, memuliakan Dia, memuji Tuhan, dan selalu tetap mengagungkan namanya, karena Dialah Raja kita di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Dan kita selalu tetap berdoa supaya
kita selalu tetap hidup di dalam Tuhan dan jangan pernah berhenti berdoa, bahkan mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Nah, dari nats ini kita belajar dari Samuel ya, supaya jangan ada dendam dalam hati kita. Marilah kita selalu tetap mendoakan orang-orang yang mungkin tidak menyayangi kita, yang tidak peduli kepada kita, yang menyakiti hati kita, yang menyingkirkan kita, dan yang lain-lain. Janganlah kita ikut-ikutan berdosa ya, dengan tidak mendoakan mereka, tapi selalu kita tetap mendoakan mereka, karena tidak ada ruginya kita mendoakan saudara-saudara kita yang tidak lagi ya, yang tidak lagi membutuhkan kita, yang tidak lagi peduli kepada kita, yang tidak lagi memperhatikan kita. Jangan kecil hati, ada Tuhan Yesus yang selalu tetap bersama dengan kita. Amin. Dan sila tugas kita, saudaraku, sebagaimana Samuel kepada umat Israel pada waktu itu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Apa itu yang baik? Yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Samuel, yaitu sikap hati yang selalu tetap mengasihi umat Tuhan. Kita juga harus saling mengasihi. Ya, itu adalah jalan yang baik, jalan yang lurus, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati, tidak ada kesombongan, tetapi kita hidup di dalam Tuhan dan kita saling mendoakan saudaraku supaya yang satu dengan yang lain menyadari ya kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia bangkit dari kesalahannya dan bertobat meninggalkan kesalahan itu, dan dia mau berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Itulah firman Tuhan di akhir pekan ini yang mengingatkan kita supaya kita selalu tetap hidup dalam Tuhan. Dan marilah kita renungkan perkataan dari Samuel ini supaya kita juga jangan berhenti mengikuti Tuhan. Karena bisa saja kita berhenti karena berbagai persoalan. Berhenti mengikuti Tuhan karena kita merasa kita disingkirkan orang lain, kita tidak dikasihi orang lain, kita tidak diperhatikan orang lain. Bisa saja kita berhenti mengikuti Tuhan, tetapi jangan mau merugikan imanmu sendiri. Tetaplah teguh ya di dalam segala pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita hidup dengan penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di akhir pekan ini, supaya kami selalu tetap tekun mengikuti Yesus, tidak berhenti mengikuti Tuhan, dan selalu rajin beribadah, dan selalu rajin mendoakan saudara-saudara kami yang bahkan menolak dan yang tidak lagi mengasihi kami. Kami harus selalu tetap mendoakan mereka, karena dengan demikianlah kami Tuhan senantiasa hidup di jalan kebenaran Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkatilah kami, berkati umat-Mu saat ini yang sedang melakukan aktivitas dimanapun mereka beraktivitas, baik di rumah, di pesta, di jalan, di sekolah, atau dimanapun aktivitas mereka saat ini. Biarlah tangan pengasihan-Mu yang menyertai mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami senantiasa tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, dan berilah kesembuhan. Tuhan beri kesehatan. Yang berkebutuhan khusus, yang lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Inilah doa kami ya Allah Bapa di sorga, yang kurang sempurna ini, sempurnakanlah ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita di akhir pekan ini, selalu tetap hidup menuruti Tuhan, dan jangan pernah berhenti untuk mengimani Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Ingat, besok hari Minggu loh, jangan malas datang ke gereja. Selalu rajin beribadah, mengikut Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Syukuri hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas.